lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku akan ngebahas tentang Holy Wings gitu ya. Pembahasan kali ini dimulai dari apa sih Holy Wings ini, siapa pemilik Holy Wings, dan kenapa sampai izin Holy Wings ini bisa dicabut. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan buat yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Holy Wings ini apa, Holy Wings ini merupakan usaha yang bergerak di bidang F&B gitu ya. Jadi Holy Wings ini memiliki 3 jenis usaha, yakni ada bar, ada klub, dan ada restoran. Lalu yang menjadi pertanyaan banyak netizen sebenarnya siapa pemilik dari Holy Wings ini? Tapi sebelumnya aku ceritakan dulu, jadi Holy Wings ini bermula dari sebuah kedai nasi goreng yang didirikan oleh 2 orang sahabat bernama Eka Setiawijaya dan Ivan Tanjaya, yang kedainya itu bernama Kedai Opa. Tetapi ketika mencoba peruntungan atau keberuntungan di bidang F&B, kedai tersebut nyatanya tidak bertahan lama gitu ya, sampai akhirnya mereka mencoba mengganti konsep sesuai dengan apa yang mereka pelajari di China, yakni kafe yang menyediakan minuman, makanan sambil dengerin musik. Itu akan menjadi kafe yang ramai gitu ya. Kemudian mereka berpikir, akhirnya mereka mengubah konsep mereka menjadi konsep yang serupa yang mereka lihat di China. Akhirnya mereka membuat sebuah cafe bernama Holy Wings yang terinspirasi dari brand Holy Cow ya. Mereka ganti menjadi Holy Wings karena dulu waktu di Kedai Opa mereka tuh punya makanan favorit gitu ya. Jadi chicken wings. Jadi ownernya berpikir ya udah diganti aja Holy Wings gitu ya, sesimpel itu ya. Kemudian Holy Wings ini pertama kali dibuka itu di Kelapa Gading ya teman-teman ya. Awal buka Holy Wings ini nggak langsung rame, tetapi 2 bulan setelahnya Holy Wings ini langsung ramai gitu dikunjungi sama konsumen. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 12 cabang yang ada di kota-kota besar. Jadi melihat kesuksesan Holy Wings saat itu membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Nikita Mirzani ini bergabung sebagai pemegang saham di dalam perusahaan besar bernama PT Aneka Bintang Gading yang menjadi payung brand dari Holy Wings ini. Kemudian Hotman Paris dan Nikita Mirzani ini menjadi salah satu pemegang saham di Holy Wings mulai dari Mei ya 2021 sampai akhirnya kesuksesannya itu berujung ke kasus hukum gitu ya yang membelit Holy Wings yang bermula dari promosi minuman gratis untuk orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria gitu ya. Dari promo tersebut Holy Wings ini dianggap telah melecehkan nama 2 orang suci di dalam agama Muslim dan Kristen. Ditambah lagi dalam foto yang mereka upload, mereka mengatakan, nanti aku tampilin di sini ya teman-teman ya. Mereka mengatakan dicari yang punya nama Muhammad dan Maria yang akan dikasih minuman gratis. Never stop lying. Dan caption yang membuat netizen ini makin geram, di captionnya dikatakan bilangin ke Muhammad dan Maria disuruh ke Holy Wings sekarang juga. Jadi setelah viral, akhirnya pihak Holy Wings ini menghapus promo tersebut dan meminta maaf gitu ya. Jadi di sini aku bacain ya, permintaan maaf terbuka gitu ya. Terkait dengan viralnya unggahan kami Holy Wings Indonesia menyangkut promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria. Kami telah menindaklanjuti pihak tim promosi yang membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen Holy Wings Indonesia dengan sanksi yang sangat berat. Tidak sampai maksud hati kami untuk mengaitkan unsur agama ke dalam bagian dari promosi kami. Oleh karena itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terimalah permohonan maaf kami dan izinkan kami untuk memperbaiki hal ini serta menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Sementara Holy Wings ini udah minta maaf, tapi masih banyak gitu netizen yang menilai bahwa permintaan maaf itu tidaklah cukup karena Holy Wings ini tetap dinilai melecehkan 2 nama yang disucikan di dalam agama dan meminta proses hukum tetap berjalan agar terjadi efek jera. Sementara ada yang menilai juga bahwa jika Holy Wings ini melakukan ini semata-mata itu hanya untuk kebutuhan promosi semata. Tetapi kalau dikaitkan dengan promosi, menurut aku ini adalah cara marketing yang salah gitu ya. Mengingat zaman sekarang di serba digital, apa-apa tuh cepat viral.
Tetapi perlu diingat bahwa viral aja itu nggak cukup gitu dalam sebuah pemasaran. Untuk membuat konten yang viral tentu ada beberapa steps gitu ya, yang diri dari S-nya itu social currency, T-nya itu trigger, E-nya itu emotion, P-nya itu public, P yang keduanya practical value, dan S-nya itu story gitu ya. Nah, kalau dalam promosi Holywings ini mungkin mereka menginginkan agar poinnya itu social currency gitu ya. Jadi mereka ingin menyampaikan pesan ke nama Muhammad dan Maria, sehingga yang bernama Muhammad dan Maria ini merasa relate gitu ya dengan promosi yang Holywings lakukan, sampai akhirnya si nama Maria atau Muhammad ini membagikan postingan yang diposting oleh Holywings. Mungkin begitu maksud awalnya, tetapi sayangnya mereka ini menggunakan memang nama yang identik gitu ya, dengan nama yang bisa membuat orang yang mendengar itu bisa langsung paham gitu ya maksudnya mau kemana, arahnya mau kemana. Alhasil konsumen ini pun membagikan tetapi dengan kemarahan gitu ya. Jadi faktor emotionnya itu bukan yang baik, tetapi malah memancing emosi gitu ya. Jadi jangan sampai kita nih sebagai marketing mau promosi kita tuh viral gitu ya, tetapi malah viralnya itu negatif yang nantinya akan memperburuk citra perusahaan atau citra brand yang sudah dibangun. Karena tentu jika sebuah brand ini dipandang sebagai penista agama, tentu akan membuat pelanggan itu pergi, terlebih di Indonesia gitu ya. Kita tahu bahwa mayoritas masyarakat kita ini masih sangat kuat dalam urusan religi atau agama. Alhasil jika seperti ini tentu investor yang masuk itu akan lebih takut gitu ya untuk menanamkan modal. Untuk itu mungkin yang harus kita pahami bahwa marketing itu tujuan utamanya untuk supaya bisnis itu grow atau tumbuh gitu ya, dan membuat brand itu menjadi lebih baik, bukan malah hanya ingin viral tetapi berdampak pada kerugian perusahaan. Ya, mungkin itu aja guys ya video singkat kali ini. So, kalau teman-teman punya pendapat yang lain mengenai kasus Holywings ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. So, teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.